Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan melakukan review saham, bagaimana kondisi fluktuasi harga saham ITMG yang cukup banyak dibicarakan ya. Nah, saya ingin memberikan perspektif tentang kondisi fluktuasi harga saham, tentu bukan dengan pendekatan technical analysis ataupun fundamental, tapi ingin melihat bagaimana fluktuasi harga saham dan apa yang menjadi penyebab fluktuasi itu. Nah, untuk itu kita lihat dulu di data KSE tentang saham ITMG ini. Nah, kalau kita lihat ITMG, saham ITMG adalah saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Kita akan lihat ini adalah KSE, Anda lihat ini banyak. KSE adalah yang mencatat seluruh transaksi saham ya di Bursa Efek. ITMG, ini kita ketik ITMG, lalu kita buka. Kita ingin lihat tentang berapa scriptless saham ITMG. Nah, kita lihat ini 17 Maret 2023 dicatat scriptless. Scriptless adalah lembar saham yang ditransaksikan, diperdagangkan di Bursa Efek ya, bukan keseluruhan saham. Jadi dari 100% keseluruhan saham hanya 34,8% scriptless yang diperdagangkan, yang kita bisa trading di dalamnya. Itu jumlahnya sekitar 393 miliar. Ini karena harganya tinggi ya. Jadi biasanya kan triliun lembar. Ini cuma 393 miliar. 34,86%. Nah, ini yang menarik, kepemilikan lokal 18,09%, local percentage. Artinya investor lokal menguasai di saham ini hanya 18,09. Nah, asing memiliki 16,76%. Artinya asing cukup besar ya. Apakah nanti akan menambah ya, mengakumulasi sehingga lebih besar dari investor lokal, atau berbalik, dia melakukan distribusi sehingga menurun ya kepemilikannya. Nah, kita lihat juga nanti partisipasi asing. Tapi terlebih dahulu kita lihat harga. Ini harganya yang dicatat ya. Tertingginya itu 44.175. Nah, terendah di 4 Juli 30 naik ya, dia pada posisi bullish terus turun lagi. Itu kondisinya. Nah, karena saham asing cukup besar, kita harus melihat bagaimana partisipasi asing. Kalau ini adalah kepemilikan asing. Ini kita lihat sahamnya dalam bulanannya. 1 tahun dari 20 Maret 2022 sampai Februari. Nah, asing mulai melakukan distribusi itu di bulan Juli ya. Bulan Maret sampai Juni ya akumulasi, di bulan Juli dia melakukan distribusi dan terbesar di bulan Februari ya, 245 juta lembar. Nah, kalau kita lihat di bulan Juli harganya ini ya, ini salah, maaf ya, ini MCN, kita ganti dulu ITMG, maaf, ini ITMG. Nah, kita di IDNS Finansial, kita ganti ini itu. Nah, ini kita lihat ITMG ini harganya di bulan Juli tadi, November, Agustus, Desember, Januari, Juli ya, di sini ya, cukup tinggi ya. Kita cek di dalam setahun harganya, di bulan September, di bulan Juli harganya 39.000. Nah,
Sekarang harganya 39.000. Jadi bulan Juli masih belum ada kenaikan. Nah, kita akan lihat investor asing. Nah, investor asing selama setahun kita lihat pergerakannya. Asing melakukan distribusi di bulan Juni-Juli cukup besar. Gitu. Lalu kemudian mengakumulasi lagi di bulan. Nah, ini sekarang ada fase distribusi di bulan Januari dan Februari. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa asing di ITMG, kita cek ini, kita masuk ke MOS Sekuritas. Inilah asingnya. Harganya naik selama sebulan dari 13 Februari sampai sekarang di 35, naik menjadi 38 di penutupan bulan Maret. Dan asing kemarin masuk 26 miliar ini dalam bentuk rupiah dan harga naik 5%. Nah, pada hari ini jam sesi perdagangan video ini dibuat turun 2%. Ini kita tidak tahu apakah asing distribusi karena mata kita ditutup. Nah, ini menunjukkan bahwa ITMG mulai didistribusi ya. Bisa jadi didistribusi oleh asing. Nah, itu kondisi saham ITMG. Mengapa? Kalau kita lihat ITMG ini ya di Mandiri Mos Sekuritas, kita lihat itu gerakannya naik dan sebagainya. Karena mengapa asing tidak seiring dengan pergerakan harga? Karena dia bukan kuasa market maker. Kuasa market maker ada pada investor lokal. Namun karena kepemilikan asing cukup besar tadi adalah 16,76%, maka tentu pergerakannya berpengaruh kepada buy dan sell-nya asing, berpengaruh terhadap pergerakan harga ITMG. Nah, seperti ini kalau melakukan pembelian cukup besar 26 miliar, ya harganya naik. Ini naik kemarin kan 5%. Tetapi kalau asing distribusi harga tetap naik, bisa 0,1, tapi kenaikannya tidak signifikan karena dia bukan pengendali kuasa market maker dalam bacaan saya. Itu tetap saham ITMG. Nah, lalu bagaimana ke depan? Tentu bergantung pada kuasa market maker ya, saham ITMG. Bisa jadi saham ITMG ini ke depan bearish ya, kalau asing melakukan distribusi ya, juga besar. Tetapi kalau kita lihat pada indikasi hari ini, sepertinya ITMG akan bearish ya, mulai akan bearish karena kita lihat ada distribusi yang cukup besar. Nah, dalam kondisi ini kita melihat wait and see saja karena harganya sudah naik. Nah, itulah kondisi dari fluktuasi harga ITMG. Ya, saya kira itu. Anda boleh kasih komen di bawah saham-saham apa yang layak untuk kita review secara critical thinking untuk membaca kondisi fluktuasi harga saham, bukan fundamental perusahaan atau juga grafik teknikal ya. Tapi kita ingin melihat fluktuasi harga saham dan mengapa harga saham itu bergerak. Terima kasih.